Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, pemirsa. Presiden Joko Widodo meninjau lokasi banjir bandang di Sumatera Barat pada hari ini. Presiden didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Dan Presiden Jokowi saat ini sudah tiba di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan pemirsa, kita akan bergabung bersama dengan kontributor Metro TV, Am Fraser, yang saat ini ada di Bukit Batabuah, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam. Am Fraser, apakah Presiden sudah ada di dekat Anda berada saat ini? Ya, Presiden sudah berada di lokasi. Saat ini sedang melihat presentasi dari PUPR terkait kondisi bencana atau infrastruktur yang rusak di daerah Sumatera Barat. Saat ini sedang ada pemaparan dari PUPR. Baik, kami melihat di gambar Anda nih sekarang, Am Fraser, memang agak jauh ya lokasi Presiden yang Anda katakan sedang mendengarkan pemaparan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Apa yang menjadi target utama kehadiran Presiden pada hari ini di lokasi banjir bandang ini, Am Fraser? Ya, target utamanya pertama adalah menyaksikan secara langsung lokasi yang menjadi banjir lahar kemarin. Nah, seperti apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Nah, yang kedua adalah untuk melihat secara dekat bahwa lokasi ini benar-benar tidak layak lagi untuk dijadikan lahan pemukiman karena berada di sekitar sungai yang berada di zona merah dari Gunung Merapi. Nah, selain itu tentu saja fokus ke depannya adalah relokasi warga atau relokasi pemukiman masyarakat yang ada di sekitar pelantaran Sungai Batang Kacia ini ke lokasi yang baru, sehingga lokasi ini benar-benar sudah disterilkan baik untuk pemukiman masyarakat maupun untuk kegiatan masyarakat. Nah, saat ini sedang dilaksanakan pemaparan, masih berlangsung dan disaksikan langsung oleh Presiden beserta rombongan. Leonard. Ya, Am Fraser, kami mendapat informasi bahwa Presiden datang didampingi oleh Ibu Negara. Apakah Anda juga mendapatkan informasi siapa saja para pejabat negara yang ikut hadir mendampingi peninjauan Presiden saat ini di Agam, Sumatera Barat? Ya, nampak oleh kita ini yang ikut hadir itu adalah Bapak Gubernur Sumatera Barat, juga hadir Danrem, Pak Dandim serta Kapolda serta Kapolresta Bukit Tinggi. Leona. Ada informasi, Am Fraser, setelah melihat dan mendengarkan pemaparan dari Kementerian PUPR, apa agenda kedatangan Presiden saat ini? Ya, setelah melihat secara langsung lokasi musala dari dekat, musala ini adalah merupakan musala yang selamat dari bencana, sementara rumah-rumah yang ada sekitarnya adalah rusak parah. Nah, setelah dari lokasi ini selanjutnya Presiden akan berkunjung ke lokasi posko pengungsian yang berada di Bukit Batu Tabah, sekitar 2 km dari lokasi ini. Nah, saat ini kita lihat Presiden dengan berjalan santai menyaksikan lokasi yang sangat parah di Kabupaten Agam ini. Leona. Ya, kita juga melihat di gambar yang Anda tampilkan bagi pemirsa Metro TV, Am Fraser, ada, kalau tidak salah itu juga terlihat Kapolri dan Panglima TNI ya. Juga kita melihat ada Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Presiden saat ini sedang melihat situasi. Apakah Presiden juga direncanakan melihat atau bertemu dengan pengungsi mungkin, Am Fraser, agenda hari ini? Apakah Anda punya informasi itu?
Ya, dari lokasi ini nanti selanjutnya Presiden menggunakan kendaraan dinas menuju ke tempat pengungsian. Di tempat pengungsian itu juga diagendakan akan ada dialog antara Presiden dengan masyarakat. Nanti masyarakat sudah disiapkan untuk menyampaikan apa saja keluhan ataupun yang mereka hadapi selama ini. Ya, kita sedang melihat gambar yang sedang Anda tayangkan bagi pemirsa Metro TV, Fraser. Kita melihat juga kerusakan signifikan di lokasi tempat Anda berada. Apakah nanti direncanakan juga ada keterangan pers yang akan disampaikan Presiden atau seperti apa, Fraser? Ya, sejauh ini kita belum dapat informasi apakah akan ada press conference antara Presiden dengan media atau tidak. Itu nanti kita cari informasi lebih lanjut. Sepertinya dari lokasi ini karena waktu kunjungan sangat singkat, dari lokasi ini diperkirakan hanya 15 menit. Selanjutnya langsung menuju ke posko pengungsian. Nah, saat ini Pak Presiden sedang berdiri di pinggir sungai Batang Kocak yang merupakan tempat bencana yang terjadi, didampingi oleh Kapolres, Kapolrem, dan rombongan lainnya. Beliau juga sedang menyaksikan alat berat sedang melakukan normalisasi sungai dan membersihkan batu-batu besar untuk ditaruh di pinggir-pinggir sungai sebagai pengaman sungai. Sementara di sebelah kiri Presiden itu ada jembatan besi yang baru saja dibangun oleh Jepun. Jonas. Ya, kita melihat dari kejauhan saat ini memang betul yang Anda katakan, Fraser. Apakah Presiden direncanakan juga akan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita korban banjir bandang atau seperti apa agendanya, Fraser? Ya, di lokasi tempat pengungsian, Presiden untuk awalnya adalah meninjau tentang diharapkan oleh pengungsi, selainnya juga melihat kesehatan para pengungsi dan serta kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh pengungsi. Dan dari tempat pengungsian di rencananya siang itu nanti Presiden akan istirahat di Kota Bukit Tinggi untuk makan siang. Sementara untuk bantuan yang diserahkan kepada masyarakat, sejauh ini kita belum mendapat informasi secara detail apakah beliau akan menyerahkan bantuan secara langsung ataupun secara tidak langsung kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau ke Kabupaten Agam dan Tanah Datar ataupun langsung kepada pengungsi. Ini kita belum dapat informasi lebih lanjut tentang hal itu. Leonard. Ya, mungkin sekaligus kami meralat Fraser dan pemirsa Metro TV bahwa yang ikut mendampingi kehadiran Presiden Joko Widodo bukan Kapolri dan bukan Panglima, tapi adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Sekretaris Militer Presiden, Komandan Pas Pampres, dan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, yang juga didampingi oleh para pejabat daerah seperti yang rekan kami Fraser katakan tadi. Fraser, kami mendapat informasi bahwa kunjungan ini tidak akan terlalu lama karena siang belum tahu juga pukul berapa Presiden akan kembali ke Jakarta. Apa benar demikian atau seperti apa, Fraser? Kita dapat informasi seperti itu. Berkunjung bertatap muka dengan pengungsi, selanjutnya Presiden akan makan siang di Bukit Tinggi dan selanjutnya akan langsung menuju BIM karena cuaca di Sumatera Barat, terutama kawasan yang akan dilewati oleh rombongan ini juga cukup berbahaya. Melihat kondisi cuaca saat ini mendung dan mungkin akan terjadi hujan. Nah, untuk menghindari hal tersebut maka rombongan ini harus cepat-cepat menuju Kota Padang karena seluruh jalur dari Bukit Tinggi atau Agam ini menuju Kota Padang itu adalah sangat rawan terjadi banjir susulan ataupun tanah longsor. Begitu, Leonard. Ya, Fraser, informasinya Presiden Jokowi tadi Anda sudah laporkan juga
akan ke menggunakan kendaraan, betul ya Amfrezer, ya, kendaraan mobil ya? Ya, rombongan ini dari itu akan lewat darat menuju ke lokasi ini. Nah, jalur yang mereka tempuh ini adalah jalur alternatif ketika Idul Fitri atau hari libur. Sementara jalur utama itu dari Padang menuju Bukit Tinggi atau lokasi ini adalah jalur Lembah Anai. Karena jalur utama itu sudah rusak parah, maka satu-satunya jalur yang aman adalah jalur Malala. Nah, sementara jalur ini sendiri itu masih sangat rawan untuk ditempuh, apalagi di kondisi sore hingga malam hari, karena kondisi jalur tersebut berada di belakang Gunung Singgalang dan Gunung Sandike. Nah, kedua gunung ini juga kemarin terjadi longsor. Di Malala itu juga terjadi, juga ada korban yang sempat hanyut. Nah, inilah salah satu menyebabkan rombongan harus segera meninggalkan lokasi, terutama daerah kawasan ini. Kita juga dapat informasi bahwa salah satu alasan kenapa di daerah Tanah Datar tidak dikunjungi, karena dari lokasi ini menuju ke Tanah Datar, itu satu-satunya jalur yang aman adalah juga melewat jalur darat. Karena untuk melewati jalur udara, beberapa kali menteri berkunjung dari Bukit Tinggi menuju Tanah Datar itu selalu gagal take off dan mendarat fakta di daerah kota Padang Panjang atau kembali ke Bukit Tinggi. Seperti itu, Jonas. Untuk kita menyegarkan pengetahuan kita, Amfrezer, sejauh ini bencana banjir bandang di Sumatera Barat tercatat berapa korban dan apakah masih terus dilakukan pencarian bagi bagi warga yang masih hilang, Amfrezer? Ya, bencana banjir lahar dingin yang terjadi di Sumatera Barat ini hampir terjadi di 4 kabupaten kota, yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang dan Kota Padang sendiri. Nah, dari total peristiwa banjir lahar dan longsor itu yang terjadi pada Sabtu tanggal 11 lalu, ini menelan korban 61 orang yang sudah terdata. Dari 61 tersebut, 2 masih di dalam identifikasi dan berhasil diidentifikasi dan dalam kondisi meninggal itu 59 orang. Sementara saat ini dari 2 kabupaten masih ada tersisa 11 orang lagi korban yang belum ditemukan. Satu diantaranya adalah di lokasi tempat kita berdiri ini di Bukit Batabu atas nama Zahar, warga Sungai Puar. Saat ini tim masih terus melakukan. Sementara 10 lainnya itu di Kabupaten Tanah Datar, itu tersebar di 4 kecamatan. Hingga saat ini tim masih melakukan pencarian dengan radius diperlebar hingga ke Kabupaten Sijunjung dengan menggunakan perahu karet serta drone thermal dan anjing pelacak atau K9. Jadi seperti itu, Leonard. Ya, kita tentunya terus menantikan proses pencarian agar seluruh korban yang masih belum ditemukan bisa ditemukan. Amfrezer, apakah kondisi cuaca seperti yang tadi sempat Anda laporkan juga masih sering turun hujan? Karena BMKG juga mengingatkan, kalau tidak salah BNPB juga mengingatkan ada potensi banjir bandang susulan karena mengingat situasi cuaca saat ini di sekitar lokasi bencana. Seperti apa, Amfrezer? Ya, curah hujan masih tetap tinggi di kawasan Gunung Merapi dan sekitarnya. Seperti yang kita lihat pada hari Minggu kemarin, aliran banjir lahar ini kembali naik, tapi tidak sampai ke jalan. Dan ini juga sudah membuat warga was-was dan langsung melakukan mengungsi. Pengungsian untuk pemantauan air itu sendiri dilakukan oleh warga yang berada di paling dekat dengan kawah gunung, seperti dari Bukit Batabuh ini ada dari daerah Cumantiang. Mereka menginformasikan ke masyarakat bahwa air sudah naik. Saat ini Bapak Presiden sudah mulai mau meninggalkan lokasi, menuju ke tempat parkir kendaraan dan selanjutnya akan melanjutkan perjalanan ke
posko pengungsian. Leonard. Baik, kita melihat seperti yang Anda laporkan, Fraser, peninjauan lokasi termasuk sungai tempat aliran banjir lahar dingin yang menelan korban. Sejauh ini 61 orang meninggal dan 11 hilang. Presiden dan rombongan sudah meninggalkan tempat dan kemungkinan akan segera bergeser ke tempat yang lain. Betul ya, Fraser? Ya, menuju ke posko pengungsian. Baik, kita tentunya masih berharap bahwa proses pencarian korban hilang akan terus dilakukan. Tapi apakah Fraser, Anda sudah punya informasi terkait dengan relokasi? Sempat ada informasi bahwa bagi warga yang mengungsi tapi memang rumahnya tidak layak lagi untuk ditinggali karena sebagian rusak dan juga terancam banjir bandang susulan akan dipindahkan. Sudah ada informasi terkait ini atau belum, Fraser? Untuk di Kabupaten Tanah Datar, Bupati Eka Putra juga telah menyampaikan ada sekitar 300 rumah atau pengungsi yang akan dibangun atau direlokasikan. Nah, pola pembangunan itu sendiri, pertama, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyiapkan lahan sekitar 2,5 hektar dan lokasi itu adalah tidak jauh dari pusat ibu kota Tanah Datar itu sendiri di kawasan Tanjung Emas. Selain itu ada pola dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah atau pemerintah nagari. Nah, ada keinginan dari warga bahwa relokasi itu tidak terfokus pada satu titik, tapi tetap berada di daerah masing-masing. Nah, di Kabupaten Tanah Datar itu sendiri ada sekitar 4 lokasi paling parah dan mereka harus direlokasikan. Nah, otomatis mereka direlokasikan di nagari atau di desa mereka masing-masing, namun dengan syarat jarak sekitar 100 meter dari radius pinggir sungai. Nah, itu salah satu syarat yang diajukan oleh Bupati Tanah Datar terhadap warga dan saat ini sudah mulai ada pembicaraan dengan nenek mama serta wali nagari dan warga yang mau direlokasikan. Sedangkan untuk Kabupaten Agam ini, kita juga sempat bertanya kepada pengungsi, mereka mau mengungsi, tapi sejauh ini kita belum dapat informasi dari pemerintah daerah di mana mereka mau direlokasikan atau apakah pemerintah daerah sudah menyediakan tempat relokasi yang baru atau tidak, ini kita belum dapat dari pemerintah daerah. Leonard. Ya, Fraser, di layar kaca Metro TV saat ini sedang ditayangkan gambar lokasi banjir bandang dan kami melihat ada jembatan, ada tulisan beban maksimal 40 ton. Ini apakah jembatan baru untuk perbaikan atau mungkin Anda punya informasi agar pemirsa bisa mengerti ini gambar apa, Fraser? Ya, jembatan ini adalah jembatan milik Dipur, jembatan perang atau jembatan untuk menyeberangi sungai pasukan perang. Dan saat ini digunakan untuk jembatan darurat dan bukan jembatan permanen. Di lokasi ini sendiri ada jembatan permanen dengan kondisi kaki jembatannya berada di tengah-tengah sungai dan kondisi itu membuat batu dan kayu-kayu yang hanyut oleh sungai sering menghalang atau melintang di jembatan sehingga air meluap dan menyebabkan rumah-rumah warga yang ada di sekitar jembatan ini rusak-rusak. Dan peristiwa ini sendiri ini yang kedua kali dalam tahun ini. Terakhir adalah tanggal 5 April dan sekarang kembali lagi lebih parah kondisinya. Leonard. Fraser, di semua gambar yang ditayangkan, yang Anda tayangkan untuk pemirsa Metro TV, saya melihat kondisi langit memang tertutup awan, awan tebal berwarna putih. Tadi di video tentang jembatan darurat itu malah awannya kelabu saya lihat. Bagaimana dengan cuaca hujan yang tadi Anda laporkan sering turun? Dampaknya kepada para warga yang masih mengungsi, apakah pengungsian masih cukup aman atau seperti apa, Fraser? Mungkin Anda punya informasi terkait ini.
Ya, di tempat Bukit Batabu ini pengungsian itu dilakukan radius 500 meter dari pinggir sungai dan itu adalah lokasi yang cukup aman bagi warga. Dan tempat itu sendiri juga berada di tempat ketinggian dari sungai itu sendiri. Nah, ketika ada air hujan turun dan mendapat informasi dari warga yang berada di atas pinggang Gunung Merapi, itu adalah Nagari Cumantiang. Warga di bawah ini langsung pindah ke tempat pengungsian dan untuk menghindari terjadinya bencana. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Tanah Datar. Itu pola yang sama juga terjadi beberapa hari yang lalu. Seluruh warga di Perambahan itu juga sempat lari dari rumah mereka, walaupun kondisi rumah mereka selamat dan tidak rusak, tapi karena air sungai yang ada di belakang rumah sudah naik dan menimbulkan bunyi gemuruh dari batu-batu yang hanyut, seluruh warga kembali mengungsi di Masjid Ubudiah Parambahan. Nah, itu juga terjadi di tempat lain di Rambatan, warga yang kembali ke rumah untuk membersihkan rumah mereka, namun ada kondisi air kembali naik, mereka cepat-cepat untuk pindah dan meninggalkan lokasi perumahan mereka. Leonard. Baik, kita tentunya akan menantikan terus update perkembangan situasi di tempat Anda berada. Untuk saat ini terima kasih laporan kontributor Metro TV di Sumatera Barat, Amfraser. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Breaking News Metro TV akan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini.